ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dengan judul tidak melebihi kekuatan kita, yaitu dari 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, di sini kita lihat sama-sama itu ada pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan, dan di barisan bagian kelanjutannya juga dikatakan dicobai
tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi saat kita alami masalah, bertubi-tubi dalam hidup, memang kita punya kecenderungan menjadi takut, menjadi putus asa. Tapi mari kita belajar, firman Tuhan mengatakan semua masalah pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, tetap ada batasnya. Contoh saudaraku, anak SMA atau anak SMP yang ujian, yang SMP pasti tidak diberi soal anak SMA. Anak SD kelas 6 ujian tidak akan diberi ujian kelas 3 SMP. Artinya pencobaan itu, ujian itu sesuai dengan kemampuan kita yang kita sudah belajar lewat semua pengalaman dalam hidup. Oleh sebab itu dikatakan tidak akan melebihi. Artinya kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa menanggungnya. Karena, kenapa saudaraku sekalian? Karena dikatakan Allah itu setia. Yaitu sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Dia itu tetap setia dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup tidak akan melebihi kekuatan kita karena Tuhan itu setia. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Kalaupun kita tidak setia dikatakan, tapi Tuhan itu tetap setia. Oleh sebab itu, mari kita belajar dalam kehidupan ini. Apapun yang saudara alami, katakan pada dirimu, terus berpikir dan ucapkan, tidak akan melebihi kekuatan. Saya pasti bisa melewatinya. Maka Daud berkata, ketika kami melewati kekelaman, artinya kita pasti bisa melewati bersama Tuhan karena Dia setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita belajar sama-sama saat ini. Kita lihat sama-sama apa jalan keluar yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jalan keluar yang harus kita lakukan, kita minta ampun pada Tuhan. Kalau pencobaan-pencobaan ini ada dosa yang kita lakukan, kalaupun mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, kita ngomel, kita marah, kita kecewa, kita minta ampun pada Tuhan. Kita bertobat dari segala sikap-sikap hati, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan bangkit untuk percaya kepadanya, beriman tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Dia akan berikan kita kemampuan. Dan terus berdoa saudara. Jangan hanya yang kita pikirkan persoalan itu, tapi kita bawa itu di hadapan Tuhan. Nah itu yang kita lihat jalan keluar dengan secara rohani, tapi kita juga harus perhatikan jadi hidup benar, hidup dengan cara yang benar. Artinya saudaraku sekalian, kalau kita mau hidup dengan cara yang baik, yang benar, misalnya kita mesti makan yang sehat, kita mesti hidup teratur, kita mesti perhatikan cara hidup kita. Kita ini bukan orang dunia lalu kita bergaul dengan orang jahat, kita bergaul dengan orang-orang yang bukan membangkitkan iman tapi menghancurkan. Dan itu membuat kita saudara, persoalan sedang berat, tambah lagi pergaulan yang buruk. Kita harus terus lepaskan diri, bebaskan diri. Dan sesudah itu kita minta kepada hikmat dari Roh Kudus. Bagaimana saya bisa atasi ini? Memang tidak seketika itu terjadi pada saat kita itu beriman, pada saat kita itu berdoa. Tapi paling tidak kita diberi ketenangan, kita diberi damai sejahtera. Untuk kita kemudian percaya, menanti, menunggu segala perkara yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan. Tuhan beri kita kemampuan, Tuhan beri kita kekuatan, sehingga kita tahu Dia setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita jalan keluarnya, yaitu mari kita bertobat, kita beriman, kita berdoa, dan mau hidup benar, pergaulan yang benar, sehingga saudaraku, Tuhan berikan kita hikmat
untuk bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat kami hadapi masalah bertubi-tubi, kami jadi kecewa, kami jadi marah, kami mau lari, kami jadi benci, kami kemudian tidak bisa terima keadaan ini, kami mohon ampun daripadamu. Ampuni semua dosa dan salah kami. Kami minta segala intimidasi, semua roh yang mau menekan hati kami, pikiran kami. Kami minta Tuhan, Roh Kudus, lepaskan, bebaskan kami. Kalau cara hidup kami tidak benar, pergaulan sia-sia, kami juga dalam hidup tidak hidup teratur, tidak hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, sucikan kami, dan kami berdoa, Roh Kudus, biar beri kami hikmat untuk kami bisa berjalan dengan iman dan kepercayaan. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan dan masalah melebihi kekuatan kami. Tuhan pasti beri kami kemampuan karena Dia setia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.